Tapi sosok Gugun Gumilar, oknum polisi yang buat para terpidana kasus Pina terpaksa ngaku. Sosok Gugun Gumilar menjadi perbincangan dalam sidang PK Saka Tatal. Selain memegang CCTV, Gugun Gumilar menjadi sosok yang diduga paling sadis saat menyiksa terpidana kasus Pina Cirebon. Sadisnya Gugun Gumilar diungkapkan Aldi, adik terpidana kasus Pina Cirebon, Eka Sandi, saat menjadi saksi dalam sidang PK Saka Tatal. Kita bersyukur atas perjalanan kasus Pina ini. Para oknum-oknum yang coba bersembunyi dari kebenaran gelapnya kasus Pina ini akhirnya satu persatu terbongkar. Tentu kita harus apresiasi para saksi yang sudah mau berkata jujur tanpa harus merasa takut lagi. Gugun, Aris Papua, Parudiana. Kalau Gugun ngapain? Etrom, basem, mukul, injak-injak, Kalau Aris Papua, sama, mukulin. memang pemukulan seperti apa Parudiana terhadap masnya? Langsung aja pancal, mukul, ibaratnya kepala lah. Langsung pukul-pukul aja di dalam kanit. Kalau untuk Aris Papua, Ya sama, mukulin. itu setiap hari, Enggak, sore aja itu sampai jam 12. setiap sore. Enggak, sorenya aja pas kena, pas jam setengah 5 sampai jam 12. Habis jam 11 kita pindah, mau masuk ke penjaraan, yang jaga penjaraan. Terus apa yang terjadi lagi? Dia dipukulin lagi sama yang penjaga tahanan loh. Kalau yang buat tahanan enggak, baik semua. Penjaganya aja yang pakai gembok. Itu melihat semuanya dari yang semua yang tertangkap itu saling melihat disiksanya. Saling melihat depan-depanan. Itu merubung bareng, itu hubungan. Kalau yang lihat Sakatata, apa yang Ya sama, dipukulin. Sama kayak kita kayak gini langsung dipukulin. yang terparah siapa? Eko, Hadi, Eka, saya. Susno 2J juga menyinggung soal saksi kunci Aep dan Dede. Ia menyebut rupanya keberadaan Aep sudah terendus oleh Bareskrim Polri. Bahkan menurutnya Bareskrim sudah mengeksekusi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Aep dan Ibtu Rudiana. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata ada 2 polisi yang pada saat itu ikut menangani kasus ini. Kendati demikian, Susno 2J tegas agar Bareskrim Polri juga memeriksa 2 polisi tersebut yang saat ini sudah naik jabatan menyandang sebagai jenderal. Kalau tidak bersalah, kenapa takut? Nah, nantinya ini sumbernya akan terungkap daripada siapa namanya Aep dan Dede, ya. Tapi kan Aep ini sampai sekarang posisinya belum diketahui keberadaannya, Pak Susno. Saya kira Mabes Polri sudah tahu dan saya yakin dia sudah diperiksa. Hanya mungkin supaya tidak gaduh itu tidak perlu dipublikasi. Dan percayalah tadi ada statement Pak Kapolri, kalau sudah selesai nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat. Nah, ini luar biasa ini. Nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri, baik oleh tim SUS maupun tim Bareskrim. Mengapa sampai keluar 11 nama? Mengapa sampai Pak Rudiana membuat laporan polisi yang terinci dengan nama-nama itu? Apakah itu dia sendiri yang merekayasa atau dia justru Pak Rudiana yang terrekayasa? Itu akan terjawab. Nah, yang saya sangat sesalkan, tadi Pak Mardiman tadi sudah angkat namanya, ada 2 Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah menjadi jenderal. Nah, itu saya yakin diperiksa juga apakah Kapolres tidak menghandle perkara itu. Inilah penampakan Gugun Gumilar yang sedang berjoget di balik 7 terpidana salah tangkap. Isu tidak sedap mengarah ke Gugun Gumilar. Pemberitaan menyebut pasca divonis bersalah 8 terpidana, terlihat Gugun Gumilar memegang sebuah diduga botol bir yang dianggap sebagai simbol perayaan atas tertangkapnya pelaku yang membuat Eki, anak Ibtu Rudiana, meninggal dunia. Aksi joget polisi yang hobi motor off-road tersebut dianggap suatu kegembiraan atas kesengsaraan para korban salah tangkap. Netizen pun menilai agar Gugun Gumilar semestinya dapat menjaga sikap. Pasalnya, ke-8 terpidana mengaku salah bukan karena kejujuran, tapi karena dugaan penyiksaan. Ya kan? Yang lain menderita.
Iya, dikencingin, suruh minum kencing kali-kali mereka itu ya. Gugun Gumilar sama yang namanya Aris Papua itu kasih air kencing, campurin sama bidadari yang kuning itu, suruh telan. Apa rasanya? Goreng terus. Apa? Saya curiga Widya ini perong, Jangan-jangan perongnya itu Rudiana, ya. Kamu tuduh-tuduh kemari pula, goblok kali kau itu, ya. Jangan-jangan Widya perong. Mana ada Widya perong? Hah? Jangan-jangan perongnya itu dia bertiga itu perong. Ya, ingat bro. Ya. Didapat dari mana uang sebanyak itu, ya? Sebanyak kekayaan itu didapat berapa besar sih? Jaminan masa tuanya berapa persen? Gaji mereka itu berapa juta per bulannya? Ya, ingat. Ya, pesta, pora, ya joget sana kemari. Sementara yang 7 orang di sana menderita seumur hidup pula. Enak kali dia. Gantikan nama dia bertiga itu di situ seumur hidup. Ya. Cangkem lah harus bunyilah cangkem kita. Ya kenapa? Kalau itu, ya itu keluargamu digetokin, kemaluanmu, titipmu itu dipoles balsem, disetrum pula, ya. Apa rasamu? Ini pekerjaan PKI yang model begini, bro. Ya. Kamu dukung orang yang begitu, Jing. Ya jangan bilang itu ya, kamu itu ya. Tangkap itu yang namanya orang mau sumpah pocong itu kemarin, Linda. Mana? Si Rudiana juga mau sumpah pocong jadiin satu. Karena memang seperangkat dari awal. Ya kan? Ya kan? Ya kan memang seperangkat dari awal kan Linda sama Rudiana itu memang dari awal udah seperangkat, bro. Jangan bilang gak ada kaitannya lah. Berkat investigasi dari para netizen yang bekerja siang malam dalam misinya mengungkap siapa sebenarnya Aris Papua dan Gugun Gumilar. Hari ini terungkap lagi informasi baru terkait Aris Papua yang namanya tengah viral akhir-akhir ini bersama rekannya, Gugun Gumilar. Nama Aris Papua kini sah sudah terungkap. Nama asli dari Aris Papua adalah Haris Santoso. Di video ini kita akan melihat video dan foto terbaru dari Haris Santoso serta akun media sosial terbarunya, @aries_santoso. Silahkan dicek sebelum akun tersebut digembok. Yuk guys, langsung saja disimak video berikut, video terbaru Haris Santoso atau lebih dikenal Aris Papua. Penyidik Aris Papua dan Gugun diduga lakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dua nama penyidik ini diketahui merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang melakukan penangkapan terhadap terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Hal itu diungkapkan langsung oleh Aldi dalam sidang peninjauan kembali atau PK Saka Natal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Dalam sidang, Aldi adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi menyebut adanya terjadi penyiksaan. Dirinya juga turut menjadi korban penyiksaan untuk diminta mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ada dua orang, namanya Aris Papua sama Gugun, pungkas Aldi di PN Cirebon Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Menurutnya, penyiksaan paling kejam dilakukan oleh Aris Papua dan Gugun hingga membuatnya jatuh sakit selama sebulan. Itu yang paling kejam, Aris Papua dan Gugun. Saya keluar saja sudah kayak ngesot pak, ujar Aldi sambil menangis. Tak hanya itu, Aldi juga merincikan bentuk penyiksaan yang didapat selama pemeriksaan berlangsung. Ia mengatakan penyiksaan dari polisi dilakukan selama 6 jam dari sore hingga malam hari. Saat diminta pengacara Farhad Abbas untuk mempraktekkan bagaimana penyiksaan yang didapat, Aldi mengatakan terpidana diinjek hingga dibaluri balsam. Banyak sih kalau dipraktekin mah, ada yang diinjek, ada yang dibalsem muka tuh, ada yang mata dibalsem, semuanya dibalsem, jelas Aldi. Lebih lanjut, Aldi juga bercerita bahwa para terpidana dipaksa untuk minum air seni. Minum air kencing semua 1 gelas.